Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada video kali ini kita akan melanjutkan proses bisnis yaitu order to cash. Nah, order to cash ini merupakan proses bisnis yang terdiri dari beberapa langkah. Nah, kita sebagai perusahaan itu harus menangani permintaan barang yang dilakukan oleh customer. Kemudian kita melakukan supply ke barang terhadap permintaan yang telah diberikan dari customer. Kemudian kita mengirimkan invoice terkait pembayaran dan juga terakhir pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh customer kepada perusahaan. Nah, untuk itu di sini kita akan melibatkan dua buah modul yaitu sales dan juga inventory. Dikarenakan kemarin kita sudah membuat user atau pegawai yang bekerja di bagian inventory, sekarang kita akan membuat user atau pegawai yang bekerja di bagian sales. Nah, di sini kita mendaftarkan user baru yang bekerja di bagian sales. Kita ke setting, lalu users dan membuat users baru. Di sini nama users yang akan digunakan adalah Lani. Nah, Lani ini merupakan pegawai yang bekerja di bagian sales. Perlu diingat juga karena dia merupakan pegawai yang bekerja di bidang bagian sales, maka kita perlu membuat akses dia sebagai administrator pada modul sales. Sisanya kita perlu menonaktifkan. Oke. Kemudian kita simpan. Setelah kita membuat usernya, kita juga perlu membuatkan password supaya pegawai Lani ini dapat melakukan login kepada sistem Odoo. Nah, sekarang kita udah punya 3 buah multi user. Itu ada Anissa yang bekerja di purchasing, Baim yang bekerja di warehouse, dan juga Lani yang bekerja di sales. Di sini kita akan lakukan logout dulu dan kembali untuk login sebagai pegawai yang bekerja di sales, yaitu Lani. Oke. Nah, proses order to cash ini dimulai di dalam modul sales, di mana kita sebagai perusahaan itu memberikan penawaran barang setelah kita melakukan procurement atau pembelian barang dari vendor. Jadi di sini kemarin kita melakukan pengadaan 2 buah barang ya. Nah, di sini kita bisa melihat barang apa aja yang quantity on hand-nya itu kemarin kan kita melakukan pengadaan sebanyak 10 ya. Greater than 5. Nah, di sini ada 2 buah produk yaitu Evolution MRH dan juga Promile yang kemarin sudah kita lakukan pengadaan dari vendor. Selanjutnya, kita akan memberikan penawaran kepada customer untuk membeli barang yang telah kita punya. Di sini nama customer kita adalah Berdikari. Kemudian kita akan membuat expiration penawaran ini itu hingga kapan, misalnya hingga 2 hari lagi. Kemudian jangka waktu pelunasan untuk penawaran ini adalah sekitar 15 hari misalnya. Kemudian kita akan menambahkan produk yang tadi Promile dan juga tadi tuh namanya adalah Evolution. Nah, di sini masing-masing quantity yang akan kita tawarkan adalah sebanyak 8 dan juga ini Evolution juga sebanyak 8 kepada customer. Oke, selanjutnya kita bisa menyimpan penawaran ini dan jangan lupa untuk mengirimkan by email kepada customer supaya mereka tahu bahwa ada penawaran dari perusahaan kita.
Nah, di sini sudah ada draft emailnya dan dikirim kepada Berdikari, UD, dan juga udah di-attach file terkait sales ordernya. Kemudian langsung dikirim aja ke customer. Kemudian di sini quotation-nya statusnya sudah dikirim ya. Nah, kemudian kita menunggu bahwa customer tuh setuju terkait penawaran yang sudah kita berikan kepada customer tersebut. Apabila customer sudah menyetujui, kita bisa langsung melakukan konfirmasi. Oke. Setelah kita melakukan konfirmasi, maka quotation telah berubah menjadi sales order, di mana kita bisa langsung melakukan eksekusi pengiriman barang pada customer, gitu kan. Di sini dikarenakan pengiriman barang itu berada atau proses itu berada di dalam sebuah warehouse atau inventory, maka yang akan melakukan penugasan terkait pengiriman ini adalah pegawai yang bekerja di dalam warehouse atau inventory. Jadi kalau misalnya kita ke modul inventory, jangan lupa untuk login sebagai pegawai yang bekerja di inventory. Di sini ada delivery order yang hari ini kepada Berdikari UD ini. Oke. Kemudian di sini kita bisa memvalidasi bahwa kita akan melakukan pengiriman gitu terhadap customer. Namun perlu diedit dulu barang-barang yang akan dikirim. Saya di sini dan juga di sini 8. Oke. Jadi kita bilang nih, di dalam inventory kita cukup jumlah atau quantity dari produk yang ditawarkan itu. Kemudian kita simpan dan kita validasi. Ini langsung dikonfirmasi aja. Oke. Nah, berarti di sini perusahaan telah berhasil mengirimkan barang terkait permintaan yang telah disetujui oleh customer kepada kita. Oke, sekian aja tutorial mengenai proses bisnis order to cash. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.